Saya kemarin waktu dilantik jadi anggota legislator di umur 26 tahun. 26 tahun ya. Jadi waktu itu ceritanya kita itu cuman dalam satu FGD. Oh. Kita nggak satu pasang. Jadi ada beberapa nomor yang nggak barengan gitu. Jadi tapi dalam satu kelompok kita itu barengan. Gitu. Oke. Pertama kali waktu dinobatkan jadi dewan ya. Aduh, tugasnya apa ya gitu kan? Saya tahu. Maksudnya di mana kita punya 3 Di komisi berapa sekarang ini? Saat ini komisi D. apa? Komisi D. Oh, kesejahteraan sosial itu. Kesejahteraan sosial. Oke. Selamat sore sahabat Mercury, selamat bertemu kembali sahabat YouTube. Kita ada di perbincangan Rumah Inspirasi sore hari ini dan luar biasa. Terima kasih untuk sudah hadir di studio. Yang bertamu ke Rumah Inspirasi sore hari ini adalah seorang perempuan yang masih muda, cantik, energik. Katanya gitu ya, kata produser saya, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan Juliana Evawati, anggota DPRD Surabaya periode 2019-2024, yang menjadi anggota termuda yang berasal dari daerah pemilihan atau Dapil 2 nomor urut 2. Panggilannya banyak, kalau sahabat-sahabat karib memanggilnya dengan nama JJ, begitu ya. Ya, tapi kalau para konstituen memanggilnya dengan nama Ning Juliana. Ning Juliana. Saya harus memanggil apa ini? Ning JJ, Ning Juliana ya. Oke. Apa kabar, Ning? Assalamualaikum, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Baik, Mas Aldi. Sehat nggih? Alhamdulillah. Agak terlambat dari jadwal karena beliau ini rapat ya? Baru aja tadi selesai rapat musrenbang, baru tutup iPad langsung berangkat. Mohon maaf semuanya. Baik. Jadi sebenarnya udah mau berangkat cuman tidak memungkinkan. Akhirnya mohon maaf. Monggo, terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk Rumah Inspirasi dan beliau ini juga relatif ya, masih pengantin baru ya. Iya. Ya kan? Dan saya punya banyak masukan-masukan ini yang infonya banyak sampai ketika menikah juga alhamdulillah aku kawin loh Rek sekarang gitu ya. Takut gak diakuin ya. Oke, baik. Ya baik. Beliau ini adalah anggota Dewan Termuda Surabaya dan di umur berapa waktu itu menjadi anggota legislator, Ning Juliana? Saya kemarin waktu dilantik jadi anggota legislator di umur 26 tahun. 26 tahun ya, itu memang termuda. Dan kalau untuk DPRD Surabaya juga menjadi sejarah ya, termuda ya, Ning Juliana ya. Ada yang lebih muda dari itu belum ya? Nggak ada. Belum ya? Belum. Nah, sejak kapan tertarik ke politik? Sejak kapan tertarik politik? Jadi setelah memflashback diri ya, memflashback diri dulu itu ternyata waktu pemilihan presiden zaman dulu yang waktu kita masih yang dilihat di TV, zaman tahun berapa ya tuh? Pokoknya saya kalau nggak salah masih kelas 3 SD. Masih ke SD itu saya benar-benar melihat dan mengamati dari awal sampai akhir. Dan setelah saya flashback, oh ya ternyata saya mungkin tertarik memang dari dulu cuman. Kalau di dalam waktu dekat di saat saya memang akhirnya menginvolvekan diri di dalam politik, itu saya di tahun 2000 realnya itu di tahun 2016 2017. Oh, relatif masih baru ya. Alhamdulillah. Dan PAN ini pelabuhan pertama dan terakhir? Insyaallah. Pelabuhan pertama hingga saat ini. Gitu lupa kan. Saya kalau saya bicara dengan politikus ya. Jadi bahasanya mesti diplomatis ya. Oke, baik. Enggak lah. Ya karena memang alhamdulillah menjadi rumah yang sangat nyaman saat ini. Sampai saat ini ya. Sepanjang belum ada. Oh enggak. Yang lain begitu ya. Oke. Nah, tertarik berarti sejak tahun 2017, 2017. Gitu. Waktu itu memulainya langsung dari Partai Amanat Nasional ya. Kebetulan memang kita memiliki emang pengenalan, alhamdulillah perkenalan dengan baik dengan beliau yang pimpinan di wilayah, terus kawan-kawan juga banyak di sana. Akhirnya saya di sana merasa sangat nyaman dan akhirnya kita pengenalan dengan yang lain-lain, it's good gitu. Ya,
lewat apa itu waktu itu? Apakah teman-teman kuliah banyak yang ada di Partai Amanat Nasional atau enggak? Ya, jadi ceritanya gini, kalau dulu awalnya karena ini Mas Aldi, Ya. senior saya dari Cak Daning kebetulan juga ada di Partai Amanat Nasional. Oh, pintu masuknya Cak Daning ya? Iya dong. Oke, nanti pada saatnya saya akan nanya ketemu jodohnya juga di Cak Daning ya. Meskipun beda ini ya. Beda aliran ya, beda aliran. Jadi dulu karena memang senior itu ada di Cak Daning, terus setelah itu selain itu juga senior ada di Cak Daning Surabaya, kita pengenalan ke sana, alhamdulillah ya welcome dengan PAN. Dan kebetulan saya kan kelulusan kenotariatan ya. Lulusan kenotariatan di saat saya magang, Kak saya itu magang di Ketua Ikatan Notaris Indonesia Jatim. Dan beliau itu kebetulan Bapak Bambang Heru Juwito itu adalah orangnya adalah beliau juga PAN dulunya. Pengurus PAN. Bahkan beliau adalah DPRD provinsi. Oh. DPRD provinsi dari PAN. Jadi makin ini deh ya, makin menguatkan diri akhirnya. Niat gitu ya. Oh ya, ini jalan Tuhan sampai hari ini ya. Alhamdulillah. Kalau besok berubah atau Insya Allah enggak lah ya. Insya Allah enggak. Sebelum ada yang lain ya. Oke, tapi memang saya lebih politisi daripada saya. Oh iya. Ya, tapi Ning, dulu aktivis organisasi kah? Memang sejak kuliah atau mungkin sejak SMA? Saya kuliah itu BEM. Saya BEM. Kuliah BEM dan BLM. Kebetulan gitu. Saya dihukum, kebetulan saya dihukum. Itu kenapa waktu itu kok sampai dihukum? Saya di Fakultas Hukum. Nah gitu dong, iya. Saya di FISIP dulu sama, jadi kita sama. Ternyata nggak salah tebakan saya. Saya ada politisi. Iya. Oh, di Fakultas Hukum ya, alumni Fakultas Hukum UNER ya. Alumni Fakultas Hukum UNER. Saya aktif di BEM dan BLM. Dan juga aktif di dalam kegiatan-kegiatan kampus gitu aja sih Mas Aldi. Kalaupun di dalam sebuah organisasi yang di luar daripada kampus, saya sih tidak terlalu aktif. Saya tidak terlalu aktif di BEM dan BLM. Tapi ketika itu sudah kepikiran nggak someday kayaknya partai politik enggak ya, belum ya? Honestly nggak pernah kepikiran. Gitu ya? Honestly nggak pernah kepikiran. Honestly bisa duduk di tempat saat ini juga nggak pernah kepikiran. Ngomong-ngomong juga ayah juga katanya ini ya, di partai politik juga ya? Kebetulan ayah itu dulu sempat di partai politik, sempat ya. Tapi tidak lama, akhirnya lebih fokus kepada usaha. Oh gitu. Kalau basicnya keluarga saya sendiri tidak ada yang berpolitik. Oh ya? Tidak ada. Oke. No one. Oh. Kalau diurut kacang dari kakek nenek, kakek adalah seorang PNS, kakek dari ayah adalah seorang PNS, nenek adalah seorang pengusaha. Kalau Neng Juliana sendiri berapa bersaudara? Saya berempat. Berempat, nomor? Saya nomor 2. Nomor 2. Di 1, 3, dan 4 tidak ada yang tertarik di dunia politik? Tidak ada. Satu-satunya? Nggak jadi bahan ledekan gitu kalau di rumah? Enggak dong. Jadi opo, Jul gitu. Memang empat-empatnya tidak ada kita mengambil kuliah ataupun fokus dalam jurusan yang sama, tidak ada. Artinya keluarga membebaskan dan keluarga tidak dalam tanda petik quote unquote alergi enggak ya? Enggak. Tentang politik enggak ya? Bahkan mendukung. Keluarga besar mendukung, alhamdulillah. Kalau dari keluarga ibu, alhamdulillah juga mendukung. Kalau keluarga ibu sih kebetulan kebanyakan beberapa kakek dulunya itu sekretaris desa ya, kayak carik gitu kan ya. Jadi kayak terus beberapa juga ada yang menjadi kepala desa seperti itu. Kalau dari ibu gitu. Oke. Menarik ya. Nanti kita akan minta juga tamu kita sore hari ini, Neng Juliana, untuk flashback cerita ketika dulu sekolahnya seperti apa begitu ya. Terus kemudian ini perintahnya produser loh ya. Gitu ya. Ketika saling jatuh cinta dengan suami dulu ya apa? Katanya sama-sama punya pacar, ada yang ambiar loh. Ini saya bacain sesuai dengan ini. Mana nih ceritanya nih? Loh sampai goleng ini loh ya apa ya? Ya wis nanti kita lanjutin ya. Nanti kita lanjutin. Kita break dulu. Sahabat YouTube dan sahabat Merkuri tetap di Rumah Inspirasi. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media. Terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur, di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya.
Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media, terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur, di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media, terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur, di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are. Oke, baik, kita lanjutkan kembali dan masih bersama Yuliana Evawati, ya, anggota DPRD termuda di periode 2019-2024, ya. Dan beliau ini juga dulu sempat menang nggak jadi di Ning Surabaya? Saya nggak ini sih ya, saya akhirnya di finalisnya aja. Finalis ya, masuk kan nih finalis di ya. Cak Daning kan ini ya, jadi finalis itu adalah perwakilan akhirnya jadi Cak Ning aja, jadi masuk ke paguyuban. Kalau Cak Ning kan 15 pasang gitu kan, 15 perempuan dan 15 Cak dan 15 Ning itu akhirnya masuk ke paguyuban itu tadi. Finalisnya jadi, ada 15 ya? Ya, finalisnya ada 15 dan ya untuk yang menang-menang ya hanya untuk di panggung, tapi kesetaraan sama gitu. Iya, ini soalnya Ning Juliana Ekwawati ini penyabet predikat Ning Surabaya 2013, bukan ya?
finalis ya. Finalis nih. Finalis, oke, baik. Nah, beliau ini memang sudah tadi disebut sebagai alumni dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga untuk S1-nya dan S2-nya di kampus yang sama ya, Di kampus yang sama. Kenotariatan ya. Betul. Berarti sekarang gelarnya SHMKN ya. Betul. Luar biasa. Jadi aku manggilnya master dong ya, master. Aduh, master. Sebelah saya lebih master. Ya, Neng Juliana bisa cerita nggak dulu? Apa nih? Ya, masa-masa sekolah, Masa-masa sekolah. Arek Surabaya asli? Arek Surabaya asli. Arek Surabaya juga. asli ya? Bapak Ibu arek Surabaya? Papa, ayah ibu? Ayah orang ibu, Surabaya? ayah Surabaya asli, bu Sidoarjo. Sidoarjo, oh ya, masih Surabaya lah ya. Iya, masih Surabaya Raya lah. Berarti nggak pernah beredar di luar Surabaya ya? Mulai dari Procot sampai enggak. sekarang gitu? Ayah alhamdulillah keturunan Madura. Saya orang keturunan Madura. Waduh, bahaya ini. Ya. Oh gitu. Saya Jadi, keturunan Madura, Mas Aldi. tapi sejak lahir sampai sekarang, Tapi sejak Neng Juliana lahir, Surabaya ya? tinggalnya di Surabaya. Surabaya. Dulu SD di mana? Saya di SD negeri di dekat rumah di daerah Tandes sana. Oke. Kebetulan SD itu saya pindah-pindah sih, pindah sampai 3 kali karena memang waktu itu rumah masih pindah-pindah sama ayah sama bunda itu. Terus setelah itu saya lanjut ke SMP, saya SMP-nya SMP Muslim, SMP Islam. Saya di SMP Takmiria dulunya. Mondok ya? Enggak. Saya di SMP Takmiria, sekolah biasa. Sekolah di situ karena deket sama Pasar Turi, Mas. Loh, kenapa emang? Karena bunda pedagang Pasar Turi. Oh, sampai sekarang Iya. masih punya ini? Masih. Usaha di sana? Masih. Sehat semua ya? Ayah bunda ya? Alhamdulillah. Ini karena memang ayah adalah pengusaha di Pasar Turi. Setelah itu ayah usahanya diserahkan ke bunda gitu. Terus setelah itu SMP Takmiria, SMA-nya saya lanjut di SMA Negeri 6 Surabaya. SMA Negeri 6? Iya, yang alhamdulillah sekarang sebelah kantor saya. Oh iya ya. Iya. Kan SMA Negeri 6 tuh, sebelahnya adalah Balai Pemuda. Balai Pemuda dulu adalah kantor kami Cak Daning Surabaya. Sekarang kantor saya sebelah kantor Cak Daning Surabaya. Ya, oke. Itu yang paling berkesan ya di SMA ya? Yang paling berkesan, saya rasa semua sekolah sih pasti berkesan ya. Cuman kalau di masa-masa SMA ya alhamdulillah menyenangkan. Tapi yang kalaupun dibilang menyenangkan karena saya sangat lebih aktif waktu kuliah, sebenarnya lebih seru waktu kuliah sih. Lebih seru waktu kuliah. Iya. Ketemu Dr. Dwi Wijayanto juga di situ ya? Enggak. Saya ketemu beliau di Cak Daning. Jadi baru di Cak Daningnya Iya. itu ya. Memang pure dari situ ya. Pasangan memang waktu itu? Enggak. Oh bukan. Kita bukan pasangan. Terus tapi sempat lirik-lirian atau apa gitu ya? Loh kan nggak apa-apa cerita kan? Kan ini rumah inspirasi loh. Iya. Jadi waktu itu ceritanya kita itu cuman dalam satu FGD. Oh. Kita nggak satu pasang. Jadi ada beberapa nomor yang nggak barengan Nggak gitu. barengan. Jadi tapi dalam satu kelompok kita itu barengan gitu. Terus akhirnya jadi dia itu paling notice sama saya tuh dikarenakan dianya itu ngelihat saya waktu unjuk bakat. Paling cantik. Oh enggak dong. Menurut beliau iya dong. Ya banyak yang lebih cantik. Oh banyak yang lebih kayaknya. cantik ya, tapi paling menarik ya. Aduh. Wih keren. Dikasih kelebihan yang lebih menarik. Bahasanya gitu Mas Aldi. Iya betul. Terus setelah itu karena saya waktu itu unjuk bakat saya apa coba Mas Aldi tebak dong. apa? Tebak Basket? dong. Waduh enggak dong. Enggak. Menari? Enggak dong. Jauh ya? Enggak. Apa? Sepak bola? Tambah ngawur saya. Jadi Mas Aldi waktu itu saya itu unjuk bakat saya itu zaman dulu itu adalah yang paling ngetren itu adalah unjuk bakat kreasi hijab. Oh. Gitu. Itu yang jadi Nah, dokter. yang saya ini ya. bawa itu adalah patung kepala. Kalau tahu orang jualan jilbab, patung kepala itu yang saya bawa untuk jadikan manekin. Manekin kepala itulah yang saya bawa. Terus dia tuh notice banget, ngapain sih ini anak kok bawa-bawa kayak gituan gitu. Iya kan. niat banget gitu ya. Niat banget Oke, gitu kan. oke, Karena nggak mungkin saya cari model gitu kan. Akhirnya di sana saya
saya ya udah kreasi hijab seperti biasa. Terus dia itu notice, itu siapa sih Ning yang bawa kepala gitu katanya. Oh. Gitu. Tapi meskipun nanya-nanya kayak gitu, kata sumber-sumber yang Ini siapa sih yang bisa nyebarin? dipercaya ya, kata sumber-sumber yang bisa dipercaya, sama-sama punya pacar ya. Di saat waktu pertama kali ketemu, iya, kita sama-sama punya pacar. Begitu ketemu pacarnya dibuyarin satu-satu gitu. Enggak, Oh enggak. jadi kita pertama kali ketemu, waktu perkenalan Cak Ning itu, waktu kita masih sama-sama kan itu cuman yang penyisian ya Mas ya. Kita sama-sama di situ itu dia punya pacar yang sudah lama, kalau nggak salah udah 4 tahun atau berapa tahun gitu. Saya punya pacar ya udah hampir setahun, 10 bulan sekian lah, hampir setahun. Cuman bukan karena itu kita pisah, enggak. Kita setelah acara Cak Ning kita nggak pernah komunikasi. Oh gitu. Terus kita ketemu lagi, komunikasi lagi? Kita nggak pernah komunikasi. Akhirnya komunikasi lagi tuh gara-gara kebetulan saya kan IF ya, sekolah Inggris. Dia juga sekolah Inggris, ternyata kita sekolah Inggris yang sama. Oh, ada aja jalan Gusti Allah untuk mempertemukan kalau memang berjodoh ya. Benar nggak? Jadi kita sekolah bahasa Inggris itu bersama, teachernya sama, dan kebetulan teacher itu adalah pembinanya Cak Ning. Terus si Mas itu tanya ke teacher, yang dimana beliau adalah pembina Cak Ning, teacher ini ngomong sama saya. Akhirnya berketemulah kembali kami. Dan intinya kayak beberapa kali acara Cak Ning tuh dia ada gitu. Tapi waktu itu sudah sama-sama putus dari pacar. Di saat akhirnya teacher memperkenalkan itu emang posisi saya putus. Dia ternyata juga putus. Jadi nggak lama daripada acara Cak Ning selesai, dia putus. Saya 3 bulan setelah acara Cak Ning, finalnya saya putus. Putus juga. Oh ya itulah ya. Menarik lah ya, menginspirasi. Jodoh itu tidak kemana-mana begitu ya. Iya. Ya kan. Pertamanya liri-lirian, tapi kemudian nggak ketemu. Ketemu juga. Siapa sih yang ngasih tahu? Ngomong-ngomong, Ning Juliana, Mbak Juliana, masih ingat nggak mahar atau mas kawinnya berapa waktu itu? Apa dan berapa? Ayo, ingat nggak? Ingat lah Mas. Ingat ya. Berapa coba? Mas kawinnya. Saya terima nikahnya Ning Juliana dengan mas kawin. Waktu itu, aduh apa ya? 1 set perhiasan emas. Ya, terus duitnya berapa? 2 sesuai tanggal. No, sesuai tanggal mau gampang ya. 27.112.020 rupiah. Ya, loh kalau Kok detail sih ini? Oke, baik sekarang kita ngomong soal karir berkarir di ini deh ya. Itu adalah prolog-prolog yang menarik untuk membuktikan bahwa memang anggota dewan ini termuda gitu loh. Masih muda, masih bisa bercerita banyak tentang kehidupan ininya gitu ya. Sebenarnya cuman apa namanya? Ya itu kisah cinta yang mungkin mudah-mudahan hanya sekali seumur hidup. Tahu semua lah. Oh lah, iya, karena sudah jadi public figure kan ya. Tapi di DPRD Surabaya sendiri di periode yang sekarang ini 2019-2024 ada berapa perempuannya? Jumlahnya berapa sih Surabaya itu? 50 orang. 50 orang ya? 50 orang. Sudah keterwakilannya udah mencukupi belum ya? Insya Allah kalau nggak salah jumlahnya 15 orang. 15 dari 50 itu 30%. Udah masuk ya berarti ya? Alhamdulillah sudah terpenuhi. Alhamdulillah sudah masuk ya? Iya. Dan Anda menjadi yang termuda dan tercantik? Yang tercantik semuanya cantik Mas. Oh, gitu kalau ya? termuda iya. Kalau termuda iya ya. Oh, oke. Nah, apa suka dukanya? Pertama kali ya saya nggak ngomong soal pelantikan soal apa ya, tapi pertama kali duduk di sana, lu yakin betul tahu bahwa tugas-tugasnya panjenengan itu apa, Ning Juliana? Oh, oke. Pertama kali waktu dinobatkan jadi dewan ya. Aduh. Tugasnya apa ya gitu kan. Enggak, ya tahu. Saya tahu maksudnya di mana kita punya 3 Di komisi berapa sekarang ini? Saat ini komisi D. apa? Komisi D. Oh, kesejahteraan sosial ya itu. Kesejahteraan sosial. Oke. Ya, terus? Jadi ya apa sih sebenarnya tugasnya dewan itu ya sih kita tahu lah 3 poin pentingnya. Ya iyalah semua ya kita yang awam aja tahu, tapi maksudnya terus ini harus kerja seperti apa ini Alhamdulillah gitu. Akhirnya Pan ada berapa sekarang di DPRD Surabaya? 3 ada 3 ya. 2 cowok.
Nah, awalnya 2 cowok, 1 cewek. Kebetulan kemarin ketua fraksi kami itu meninggal. Oh. Nah, Lim Chun ya. Dan beliau karena COVID ya Mas ya. Terus akhirnya di PAW dengan perempuan seorang dokter. Oh, dokter, berarti ada 2 ya. Dari 3 itu 2. Iya. Dokter itu dan Ning Juliana. Iya. Oke. Gitu. Ya kalau misalnya dulu ya akhirnya kita wajib saya ini adalah tipikal orang yang akhirnya alhamdulillah saya mau belajar ya Mas Aldi ya orangnya memang orang karena prinsip saya untuk belajar itu tiada akhir. Jadi tidak ada hari tanpa belajar, setiap hari pun kita belajar kayak gitu kan. Akhirnya saya mempelajari pelan-pelan, oh iya seperti ini dan saya mempelajari pasti sharing dengan senior, sharing dengan teman-teman provinsi, sharing dengan siapapun itu gitu. Akhirnya alhamdulillah lambat laun lambat belajar ya akhirnya ya kita sampailah di sini gitu. Gitu ya. Nah, bicara soal mau majunya, siapa yang mendorong? Selain partai ya pastinya ya. Oke. Apakah ayah, bunda, teman-teman Cak Ning atau siapa? Jadi gini. Siapa yang menguatkan hatimu untuk maju gitu? Dulu saya itu waktu Cak Daning Surabaya, saya udah ini sih, bukan waktu Cak Daning ya. Saya itu sudah lulus, saya itu posisi adalah udah lulus S1. Saya udah kalau nggak salah waktu saya S2 kalau nggak salah. Saya pernah bikin acara di kota Surabaya, untuk kota Surabaya ceritanya, atas nama Cak Ning. Atas nama Cak Ning, oke. Kebetulan penanggung jawabnya adalah saya, ketua panitianya adalah angkatan baru. Nah, di situ saya membuat acara nih untuk memperkenalkan kota Surabaya, sejarah-sejarah kota Surabaya kayak gitu. Saya di situ bikin acara, tetapi saya kok tidak mendapatkan dukungan. Ini saya bukan siapa-siapa nih Mas. Kita masih anak muda lah, anak muda yang masih kuliah. Acaranya apa emang? Charity? Enggak, acara lomba itu adalah lomba ini. Kalau zaman dulu itu fun run kan kita ya. Fun run. Dulu zaman kita fun run apa sih running yang ada warna-warni kan. Tapi kalau saya nggak bikin kayak gitu, saya bikin namanya balapan sangar. Balapan sangar. Balapan sangar itu kenapa sih kalau kita bikin balapan sangar? Jadi itu adalah balapan di mana di situ di setiap titik-titiknya, di poin-poinnya itu mengenal ini apa sejarah tentang kota Surabaya. Jadi kita itu poinnya itu di icon-icon kota Surabaya. Contohnya Bambu Runcing, Moncastle. Itu bersama teman-teman Cak Ning ya, paguyuban Cak Daning ya. Bersama teman-teman Cak Ning. Dan di situ tetapi kan nggak mungkin ya kita mengadakan hal seperti itu tanpa ada support, tanpa ada. Saya waktu itu akhirnya ke teman-teman saya tanya gimana masa nggak ada kayak gini-gini, kita katanya mau bikin acara tapi no support. Dan akhirnya saya pikir wah kalau kayak gini kan kasihan juga teman-teman ini mau bikin sesuatu untuk kota Surabaya tapi tidak ada dukungan gitu kan. Akhirnya saya mikir wah kalau kayak gini kan kasihan juga ya, kita anak-anak muda punya kreativitas, punya ini kok nggak ada dukungan dari pemerintah kota, gimana sih maunya kayak gitu. Ya, tapi sudah pernah dicoba waktu itu? Udah dong. Bu Risma masih ya? Waktu itu. Ini nggak ngerasani orang loh ya, tapi nggak apa-apa juga sih ngerasani kan sudah nggak jadi wali kota kan? Kan jadi menteri. Jadi menteri nggak apa-apa. Ya kalau nggak salah Bu Risma. Bu Risma ya. Tapi sudah dicoba untuk meminta dukungan secara langsung. Tidak. Jadi teman-teman. Artinya kata lain tidak direspon lah ya. Kurang terespon lah, bukan jangan tidak lah ya. Tapi akhirnya kita cuma akhirnya dapat bantuan itu pinjam tempat lah Mas. Oke. Kan ya. Balai Pemuda. Balai Pemuda seberangnya situ. Saya akhirnya minta supaya ya apa ini caranya supaya kita itu juga ini gimana, akhirnya saya minta tolong dong sama kebetulan saya nggak ada kenalan untuk DPRD Kota Surabaya waktu itu. Saya dapat kenalan dengan teman-teman DPRD provinsi bahkan, dan beliau sangat support sekali. Saya pernah datang di yang jadi menteri ini Menpora waktu itu, sebelum ini saya lupa. Dari PKB Mas. Dari PKB? Iya, saya lupa siapa sih, Anwar. Oh iya yang. Siapa itu kan? Iya. Saya sempat datang ke beliau juga. Saya sempat datang ke. Jadi saya datang ke teman-teman fraksi PAN yang pasti fraksi PAN itu karena dari senior kan bantuin. Hah? Siapa Yanti? Imam Nahrawi. Iya. Masih Imam Nahrawi ya. Oke. Oh itu yang membantu ya? Nggak cuma itu, ada beberapa Mas. Alhamdulillah. Cuman di situ saya merasanya gini,
Oh ya, ternyata sebuah channel itu sebuah link dan kolega itu penting. Penting banget ya. Gitu. Akhirnya Itu yang menguatkan di situ niatnya ya. Yang menguatkan diri saya. Saya harus jadi sesuatu ini supaya saya bisa berkarya gitu ya. Ya. Tapi tidak ada kepikiran ke sini. Belum ada kepikiran untuk. Tapi saya berpikir bahwa siapa kalau nggak kita yang maju, siapa lagi kalau bukan kita yang maju, kalau untuk teman-teman muda gitu. Saya mikirnya gitu. Tapi di situ saya, oh ya udahlah, kalaupun nanti saya punya jalan, insya Allah pasti kita itu kan. Jadi saya juga punya prinsip sebaik-baiknya manusia itu tidak ada manusia yang lebih baik daripada manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Bagi orang lain, luar biasa. Itu memang sangat luar biasa. Dan ini pertanyaan berikutnya ini pasti tidak akan dijawab, ya. Saya percaya pasti tidak akan dijawab. Tapi kalau mau dijawab normatif juga boleh. Habis berapa kampanye? Tuh kan, ya kan. Kampanye, alhamdulillah Allah itu maha baik, memberikan saya orang-orang yang baik, memberikan saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Kebetulan tim saya kebanyakan anak-anak muda. Alhamdulillah, terima kasih banget. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya karena saya berangkat karena saya muda, saya memberangkatkan dari teman-teman muda. Kalau dibilang habis berapa, kisaran orang pasti akan tahu berapa untuk kampanye. Tapi yang pasti saya nggak tahu. Tahu lah, seorang Mas Aldi, seorang sosiologi, nggak mungkin nggak tahu kampanye. Yang pastinya, ya namanya juga kampanye itu kita juga pasti namanya juga datang ke masyarakat. Ya, pasti keluar biaya dong. Makanya kalau jawabannya, enggak, saya nggak pakai duit, itu omong kosong. Omong kosong sih Mas, iya kan? Jujur kalau saya, kalau cetak kalian baliho aja berapa? Ya, cetak baliho, cetak kaos. Konsumsi untuk masyarakat kalau kita datang kan nggak mungkin dong. Mereka kita kan paling nggak kue minimal. Minimal air putih kan ya juga butuh. Nggak ada sih kampanye yang tidak menggunakan biaya gitu. Tapi ya bukan biaya yang fantastis gitu. Gitu ya. Masih normal. Ada tim umumnya. Tapi ya. Alhamdulillah. Ada tim yang membantu strategi untuk ininya juga kan ya. Ya tim sebenarnya lebih kepada menguatkan di lapangan sih Mas. Menguatkan di lapangan ya. Gitu. Dapil 2 itu mana aja waktu itu? Dapil 2 Kota Surabaya itu ada Kecamatan Tambak Sari, Kenjeran, Semampir, dan Pabean Jantian. Pilihan di Dapil 2 itu konsultasi dari hasil ini keputusan dari partai ya? Keputusan dari partai. Keputusan dari partai. Alhamdulillah, tapi ya saya bersyukur. Alhamdulillah saya turunan dari Madura, di sana full orang Madura. Full orang Madura. Telok Lemak ya berarti ya? Ya, tapi semuanya. Kenapa ya kok dikatakan 35 ya? Nah. Telok Lemak itu kan 35 itu kayaknya ya? Sejarah nggak tahu sama makanya tapi kita nggak sedang membahas itu ya. Tretan Dibi ya. Tretan Dibi. Oke. Ya, ini ada Mbak Ina pendengar sahabat Merkuri yang menanyakan apa kendala paling berat dalam menjalani peran sebagai anggota dewan? Kendala paling berat saat menjalani praktis sampai hari ini Mbak Juliana udah berapa? 3 tahunan ya? Ini tahun ketiga ya? Tahun ketiga. Tahun ketiga, 2,5 tahun. 2,5 tahun ya? Benar kan? Berarti tahun ketiga. Mau masuk tahun ketiga. Mau masuk tahun ketiga, ya. Nah itu kalau Mbak Ina, sahabat Merkuri, Mbak Ina kepo, apa kendala paling berat menjalani peran sebagai anggota dewan? Jadi gini, kalau dibilang kendala terberat untuk menjadi seorang anggota dewan itu selalu misalnya gini loh, kita sudah mengupayakan misalnya masyarakat mengusulkan apa. Tapi ternyata dari pemerintah kota, dari Pemkot itu ternyata, kita udah masuk buku putih dan lain-lain gitu kan ya, nggak keluar. Ya. Dan itulah yang menjadi akhirnya masyarakat, kalau masyarakat mengatakan, nggak bisa dipercaya gini, apa hal yang tidak bisa dipercaya? Apakah kita tidak menyampaikan aspirasi? Apakah kita tidak menyampaikan apa yang diinginkan masyarakat? Enggak. Kita menyampaikan semuanya. Kita menyampaikan kepada masyarakat. Kita menyampaikan kepada pemerintah kota. Kan gitu. Terus fungsinya kita dengan adanya menjaring aspirasi masyarakat apa? Kalau tidak ada outputnya.
gitu. Jadi pemerintah kota hanya mengambil input but not output gitu. Jadi mereka tidak mengeluarkan outputnya apa nih? Kita lah terus kamu minta kita, loh kita memang wajib untuk ke masyarakat, tetapi apakah masyarakat ini akan menerima apa yang mereka inginkan? Kalaupun mereka tidak menginginkan, ya sudah sampaikan dari awal bahwa pemerintah kota untuk merealisasikan keinginan masyarakat itu masih belum bisa kayak gitu kan, enak gitu loh. Jadi itu aja sih. Jadi kalaupun memang apa sih kendalanya, kalau misalnya dikatakan ya kita menjadi yang paling muda terkadang pasti ada, tapi alhamdulillah teman-teman ini saat ini adalah lebih terbuka. Saya bersyukur memiliki teman-teman yang terbuka, dan untuk usul daripada kami walaupun muda, mereka sangat open minded ya. Karena pemikiran-pemikiran anak muda saat ini sangat ditunggu-tunggu. Jadi saya tunggu teman-teman muda lainnya. Itu yang nanti saya butuh tanggapan lebih, karena itu yang ditanyakan oleh banyak nih yang tanya Bu Reta di Sidoarjo. Tapi kita ke penelpon ya, sahabat Merkuri ya. Selamat sore Merkuri. Selamat sore Mas Dewa. Enggi. Monggo, ada Ning Juliana Evawati. Ya, yang saya mau tanya adalah kedepannya itu, ini kan sudah jadi anggota DPR ya. DPRD Jatim atau Surabaya ini? Surabaya. Iya. Bagaimana memaksimalkan untuk para warga Surabaya yang kekurangan ini apa istilahnya ya, lahan pekerjaan loh. Kekurangan apa? Lowongan pekerjaan? Iya. Jadi anak Surabaya kerjanya malah nyebrang di Surabaya gitu loh. Enggak di Surabayanya, malah di Surabaya dipenuhi oleh pendatang. Bukannya kita egois ya, karena kalau saya sekarang akhir-akhir ini emang jarang on ke radio karena sering nyimak ke YouTube beberapa channel-channel YouTube yang orang Sunda ya, channel YouTube Jawa Barat. Ternyata hampir semua pekerja di sana ya di Sunda ya orangnya Sunda sendiri gitu loh. Orang Bandung ya orang Bandung sendiri gitu loh. Nah, kok mereka bisa ya gitu loh. Lah kalau Surabaya dewe kok banyak pendatangnya gitu ya? Iya. Lamongan, Mojokerto, Tuban, nompluk Surabaya. Kenapa enggak kotanya sendiri yang gedein? Kita bukan egois ya, tapi memaksimalkan biar kita bisa gede di negaranya sendiri, di kota itu. Di kotanya sendiri, oke. Ya, bukan mengecilkan orang Madura juga loh ya. Karena Madura juga tretan di tempat ada deh. Mas Dewa orang Surabaya nggak nih? Kula orang lahir Surabaya, tapi mbok orang yang Sumenep. Alhamdulillah. Oh sama ya berarti ya. Tretan juga ya. Oke. Baik. Terakhir untuk kedepannya bagaimana teman-teman sekarang ini saya juga lagi nyorotin bagaimana teman-teman difabel bisa memenuhi kursi DPRD gitu. Nggak harus Surabaya, tapi kursi-kursi DPR itu bisa dimasukkan. Kalau teman-teman wanita sekarang sudah saya akomodirnya bagus ya. Tapi teman-teman difabel ini, saya paling jarang ada orang keluar di DPR itu teriak-teriak suara rakyat itu yang dia benar-benar difabel gitu loh. Bukan orang cacat ya, jadi difabel lah istilahnya ngomongnya ya. Tapi kenapa kok susah ya jalannya untuk mereka masuk? Apakah memang sengaja mereka memandang fisik itu harus lengkap baru bisa lolos atau gimana ya? Entah itu yang buta, yang bisu, ataupun yang apalah. Pokoknya difabel bisa duduk di sana. Terima kasih, mungkin kita aja. Baik. Matur selangkong nggih. Selamat sore. Oke, terima kasih. Ditahan dulu jawabannya. Kita break dulu untuk ke beberapa pesan. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media. Terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur. Di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional. Termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are.
Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media. Terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur, di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media. Terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur, di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are. Oke, baik, kita lanjutkan kembali dan ini sesi yang ketiga, sesi yang terakhir. Tadi Mas Dewa dulu, kemudian ada Bu Reta nanti yang saya juga akan bacakan pertanyaannya. Mas Dewa, pertanyaan pertama tadi, gimana bisa nggak ya Surabaya itu yang lapangan pekerjaannya itu khusus untuk orang-orang Surabaya gitu, bukan dipenuhi dari orang. Jadi kalau gini, Greater gimana? Kemarin kita ada raperda tentang ketenaga kerjaan untuk di kota Surabaya. Kebetulan saya itu adalah anggota daripada Badan Pembuatan Perda Daerah Kota Surabaya. Apa perdanya ini? Nah, perdanya saya tuh agak lupa ya nomor. Yang pasti Perda Ketenaga Kerjaan di Kota Surabaya. Oh, itu masuk di Komisi D ya? Enggak Mas, jadi beda. Bukan. Kita ada yang namanya komisi, ada yang namanya Badan Pembuatan Perda. Jadi itu adalah Banlek. Banlek itu bisa iya, ini jadi ya. kita Oke. punya raperda inisiatif kita, yaitu adalah tentang ketenaga kerjaan di Kota Surabaya, di mana kita mewajibkan untuk gedung-gedung yang ada di Kota Surabaya, misalnya gedung-gedung perkantoran yang ada di Kota Surabaya, khususnya seperti mall, hotel dan lain-lain. Kalau memang itu memenuhi syarat daripada mereka dan mereka mau memberikan untuk pelatihannya, bahkan teman-teman di Snaker itu juga mau untuk memberikan pelatihannya, itu diwajibkan minimal 50% daripada itu harus adalah warga yang ada di sekitar gedung tersebut. Kita ada peraturan seperti itu. Tapi ternyata di saat kita melakukan itu ternyata ada dari teman-teman provinsi itu ada Overlapping. Bukan overlapping, penyatuan daripada kata-kata. Karena kita ternyata kalaupun dari ini adanya itu bahasanya itu gini loh, istilahnya nggak boleh nih di HI oleh
Surabaya Ansih gitu ya. Kayak ke Surabayaan kayak gitu kan ya, karena di Surabaya ini juga ada pemerintahan provinsi gitu, karena kan ada pemerintahan provinsi yang kebanyakan di kota Surabaya. Oh, itu menjadi kekhasan Surabaya barangkali Mas Dewa ya. Betul. Beda dengan Jawa Barat seperti yang Anda contohkan gitu Jadi ya. kalau pemerintahan provinsi sendiri itu Ya. ya kan ada di kota Surabaya juga, dan ternyata banyak warga kota Surabaya juga ada di pemerintahan provinsi. Lah kalau misalnya kayak gitu, khawatirnya malah nanti pemerintahan provinsi nggak boleh nih dimasukin sama orang-orang Surabaya gitu. Oke. Kayaknya, paling tidak ya ada kuota khusus untuk yang ada di dekat daripada mall tersebut. Tapi tidak mungkin 100% karena Surabaya itu menjadi penyangga ya. Karena Surabaya ini adalah ibu kota dari Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur. Tentu dia harus Jadi harus pemerataan. Oke, itu Mas Dewa kira-kira. Nah, kalau soal difabel ini barangkali memang lebih ke ini ya, lebih ke apa namanya? Subjektivitasnya Mbak Yuliana ya untuk menjawabnya gitu. Tapi Kalau sebenarnya gini sih. gimana? Orang itu sebenarnya nggak masalah sih ya dengan Ada aturannya tapi ya. So far kalau aturan so far sih saya belum pernah ada menemui ya. Iya, cuman setelah saya lihat ternyata di negara lain ada, tapi mungkin insya Allah nantinya harusnya insya Allah kalaupun itu kami coba akan berkomunikasi dengan teman kami yang ada di DPR RI karena ini sesuatu yang sangat menarik. Dan insya Allah sih harusnya tidak ada yang namanya untuk beliau adanya pengecualian-pengecualian, asalkan tidak mengganggu daripada kinerja seorang keterwakilan daripada masyarakat. Iya, oke. Kan itu. Tapi kita Basicnya coba cek adalah begini. Tidak ada hasilnya tidak mengganggu. Maksudnya tidak mengganggu itu mereka mampu. Mereka mampu menjalankan fungsi dan peran secara maksimal sebagai wakil rakyat. Betul. Gitu kan. Sekarang kita cek deh di PAN. Ada nggak simpatisan ataupun pengurus aktif atau anggota aktif yang difabel? Kebetulan sampai saat ini sih Mas karena kecelakaan. Karena kecelakaan ya. Sebelumnya ini ya. Nah itu dia. Kalau misalnya kadernya aja itu jumlahnya memang terbatas. Kalau untuk keterwakilan menjadi lebih terbatas lagi kan? Iya betul. Nah itu yang maksud saya kalaupun memang seperti itu kita sebenarnya kita nggak menutup pintu, tetapi bahkan kita kalaupun memang di saat memang beliaunya mampu dan mau dan merasa memang pemikiran dan aspirasi-aspirasinya itu memang layak untuk disampaikan kepada pemerintah daerah, bahkan pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat. Monggo kita sangat terbuka, bahkan karena apa? Karena memang kalaupun memang memiliki kemampuan dan kemauan yang sangat tinggi untuk menyampaikan aspirasi daripada masyarakat, kita sangat terbuka untuk siapapun itu. Iya. Barangkali ini melanjutkan Mas Dewa ya. Tidak untuk ditanggapi tapi sebagai sebuah usulan kebetulan karena Rumah Inspirasi ini yang hadir sebagai tamu adalah anggota legislatif kita gitu ya di Surabaya. Barangkali menarik untuk disampaikan, dititipkan ke Ning Juliana bisa merekrut staf ahli yang difabel misalnya. Oh, insya Allah. Ya, bisa juga dimulai dari situ. Artinya ada keterlibatan supaya teman-teman di disabilitas itu, difabel itu paham ternyata ini toh tugas-tugas dan tupoksinya seorang anggota legislatif itu seperti itu gitu. Ya. Oke, itu Mas Dewa, mudah-mudahan menjawab. Kemudian Bu Reta di Sidoarjo, bagaimana bisa percaya diri di tengah-tengah legislator senior? Selain juga soal ini kan legislatif nih. Ini politik ini. Ini bukan BEM yang kemudian ceweknya itu suka ngereng-ngereng, ayolah bantuinlah, kamu kan cowok, aku kan cewek, kan bukan kayak begitu kan. Ini ngomongnya bisa duding-dudingan gitu kan. Mungkin juga kalau suatu saat bisa keluar saya telok lemak gitu kan. Enggak lah, ini gambaran ininya. Tapi bagaimana karena kita ada di Rumah Inspirasi, bagaimana kemudian bisa menginspirasi seorang anggota dewan termuda di tengah politisi senior, ada Armuji, ada Mas Baktiono dan yang lain-lain, ada Mas Ahatoni. Bagaimana kiat-kiatnya untuk bisa tidak ragu dan nggak minder. Nggak minder, ya. betul. Oke.
Jadi prinsipnya gini, kalaupun saya merasa saya pribadi bahwa kita 50 anggota dewan, 50 anggota legislatif itu adalah memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban yang sama. Oke, itu yang pertama ya. Hak dan kewajiban yang sama, kita memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi kita. Tidak ada yang namanya itu senior. Saya pertama kali kalau tidak salah pernah bertemu dengan Cak Ji, dan Cak Ji itu menyampaikan nggak ada itu yang namanya senior, kita semuanya sama. Sama ya. Beliau yang mengatakan kepada saya, dan saya bilang nggak ada, karena anggota legislatif memiliki hak dan kewajiban yang sama. Di situ kita harus menitik beratkan dan kita paham bahwa kita memiliki hak, kita memiliki kewajiban yang sama, maka dari itu kita wajib menyampaikan aspirasi kita dan tidak boleh ada yang menghalangi kita, siapapun itu, karena kalau sesama anggota, karena kedudukan kita semua sama. Sama. Oke, itu ya. Itu yang harus disuarakan terus dalam hati sebagai upaya untuk ini ya, supaya kita nggak minder, kan kita. Alhamdulillah sih Mas Aldi, pada prinsip, pada dasarnya dari awal tuh bukan minder karena apa ya, tapi lebih kepada kayak mungkin kita kalaupun minder itu karena kurangnya kita untuk edukasi awalnya. Tetapi setelah kita mengerti edukasi, mengerti tentang peraturan, mengerti tentang apa hak-hak dan kewajiban kita, mengerti tentang hal-hal yang memang dasarnya seorang legislator sekian. Legislator itu begini. Akhirnya ya tidak ada, insya Allah kami pun tidak minder, dan akhirnya alhamdulillah sampai detik ini ya kita masih sampai di sini. Pede-pede aja gitu ya, dan masih punya peran yang luar biasa. Alhamdulillah. Oke, karena ini pertanyaan yang berikutnya, ketika jaring aspirasi, apa persoalan krusial perempuan dan anak muda yang ditemukan? Dan apa solusi yang sudah sempat ditawarkan? Memang masih 2,5 tahun ya, tapi kira-kira gitu ya. mappingnya udah banyak ya? Banyak banget. Saking banyaknya sampai bingung ya Mbak Juliana ya, ini ya. Jadi gini, kalau mengenai tentang perempuan sendiri, mereka itu selalu mempermasalahkan, Mbak saya ini masih muda, saya gini, saya masih muda Mbak, saya pengen cari kerja, itulah. Kalau masalah ketenaga kerjaan, masalah itu banyak sekali, dan akhirnya mereka itu gini, mereka bilang bahwa saya butuh modal gitu. Itu banyak. Terus habis itu, selain itu kalau untuk anak muda yang saya sayangkan itu adalah ini Mas, kenakalan remaja. Oke. Narkoba masih ya? Masih. Apalagi kalau jujur di daerah dapil saya itu adalah zona merah. Iya. Bahkan BNN pun menyatakan bahwa Polres Tanjung Perak menyatakan bahwa iya Bu, daerah situ adalah zona merah. Zona merah ya. Zona merah, tidak bisa diganggu gugat. Ya akhirnya mau tidak mau harus bekerja sama dengan yang baik. Kan? Terus habis itu anak putus sekolah kayak gitu kan. Terus kalau yang tingkat SMA, kebetulan kami kan tingkat SD dan SMP ya Mas ya. Iya, Surabaya ya. SMA provinsi ya. SMA kan provinsi, itu anak SMA itu banyak yang ijazahnya ketahan. Itu yang bikin saya sangat miris adalah kok bisa ya ijazah ditahan tuh, ngapain sih, kertas doang gitu. Cuman itu yang membuat saya kok sedih sekali dengan hal tersebut gitu. Terus ada lagi juga kekerasan pada anak, kekerasan pada perempuan dan anak. Itu masih angkanya cukup ya, tinggi ya. Oke. Masih tinggi. Apa yang kemudian solusi-solusi yang mungkin memang belum takes time lah ya untuk bisa mengurai semua persoalan itu, tetapi langkah-langkah atau ide-ide apa? Jadi saat ini pemerintah Kota Surabaya sedang membuat perda tentang perlindungan pembaruan perda tentang perlindungan perempuan dan anak. Dan di situ kita minta supaya ada klausul di mana memang adanya pendampingan khusus untuk pendampingan secara psikolog ya, psikolog untuk korban daripada kekerasan seksual, terus kekerasan kepada anak, itu wajib didampingi hingga benar-benar tuntas dan secara psikologis maupun secara hukum. Gitu. Ini perda baru? Iya, perda yang sedang proses. Sudah berapa persen? Kalau tidak salah kemarin terakhir udah 80%. 80% ya. Mudah-mudahan tidak butuh waktu lama perda ini bisa diberlakukan.
menarik untuk kita ngobrolin lagi ya nanti ya kalau ada waktu ya. Wajib. Insya Allah nanti khusus tentang keperempuanan wajib diobrolin lagi karena apalagi saat ini saya lihat juga untuk kekerasan kepada anak, kekerasan kepada perempuan itu semakin tinggi angkanya. Lagi kemarin kita tahu bahwa ada lagi pembunuhan terhadap anak kandung. Aduh, miris sekali. Saya tuh langsung nangis dengar berita itu. Iya. Oke, yang pertanyaan terakhir karena waktu kita nggak ya. Kalau ngobrol sama orang cantik memang kadang-kadang jangan dibilangin Dokter Dwi lo ya. Kalau saya bilang kayak begini, kalau nonton sendiri ya nggak apa-apa biar dia datang nanti gitu ya. Kadang-kadang bisa nggak kerasa waktunya begitu ya. Yang terakhir ini ngobrol soal Ning Juliana ini kan ketuanya ya, ketua apa namanya DPW Puan ya. Iya kan. Nah ini kan relate banget gitu loh dengan apa yang barusan kita bicarakan bahwa ternyata masalah-masalah perempuan. Nah, Puan itu sendiri apa? Mungkin sahabat-sahabat Merkuri ada yang belum tahu. Puan sendiri itu adalah Perempuan Amanat Nasional. Perempuan Amanat Nasional singkatannya Puan. Dan beliau ini adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur. Puan. Jadi apa aja kegiatannya? Kegiatannya apa aja? Yang pastinya tentang sosial, tentang keperempuanan, terus tentang memulai usaha perempuan dari rumah. Itu kita juga ada program khusus di situ. Terus juga tentang sosial dan terus majelis taklim juga ada kita. Jadi banyak sekali programnya khususnya untuk teman-teman perempuan di Jawa Timur yang memang merasa bahwa kalaupun memang kita dibilang mau berpolitik enggak. Di situ sebenarnya adalah side daripada untuk mengenal apa sih fungsi dan peran daripada seorang perempuan, bagaimana sih peran perempuan, kalaupun kenapa saya bilang apakah ada hubungannya? Ada, tetapi peran daripada seorang perempuan di legislatif itu seperti apa sih dan bagaimana supaya ingin tahu tetapi tidak harus berpolitik di situ. Tidak harus berpolitik. Tidak semuanya harus semuanya membahas politik, tidak ada yang itu karena di situ adalah fungsinya pure sosial ya. Oke. Nah, yang seperti ini lebih banyak dipublikasikan menurut saya lebih oke. Wajib dong. Makanya tidak kenal maka tidak sayang. Sekarang Mbak Ning Juliana udah kenal sama Radio Merkuri, silakan. Pasti. Ini menjadi rumah kedua Anda. Insyaallah. Supaya masyarakat juga lebih terlayani dengan baik. Karena rumah ini rumah inspirasi, apalagi ini menjadi rumah inspirasi bagi semuanya. Saya nggak mau lihat itu Partai Amanat Nasional, PKB dan sebagainya. Biarkan itu ada ranahnya sendiri. Tapi ketika di rumah inspirasi kita melayani seluruh masyarakat. Iya dong. Saya terima kasih banyak sekali, Mas. Saya terima kasih banyak karena luar biasa Merkuri mengundang saya. Alhamdulillah. Di sini walaupun belum mengenal tapi insyaallah hati ini kok kayaknya udah pas banget. Nah, gitu kan. Soalnya insyaallah nanti pasti insyaallah ada program ataupun ini insyaallah kita bisa bersinergi bersama. Baik. Mudah-mudahan Ning Juliana Evawati bisa bersinergi lebih banyak dengan kami nanti. Siap. Matur nuwun sangat ya. Matur nuwun sangat. Sehat-sehat. Salam untuk Miswa tercinta ya. Siap. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata ya. Enggak lah. Santai saja. Oke. Sahabat Merkuri. Baik, itu sahabat Merkuri dan sahabat YouTube, perbincangan saya bersama dengan anggota DPRD termuda Kota Surabaya dari Partai Amanat Nasional, Juliana Evawati, dan yang sudah hadir dalam perbincangan di Rumah Inspirasi. Saya akhiri sampai di sini. Kita berjumpa dalam Rumah Inspirasi selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.